Bagi Ardina Rastikini, fokusnya adalah menginvestasikan waktu untuk menuntut keadilan. Motivasinya semakin meluas, tak hanya untuk dirinya, tapi untuk semua perempuan dimanapun agar stop kekerasan terhadap perempuan. Bukti-bukti hukum sudah disampaikan, foto wajahnya yang lebam, benda-benda yang rusak seperti pintu, kursi, juga ponsel, dan kini rekaman dugaan penganiayaan. Saksi-saksi pun sudah banyak yang dihadirkan. Tapi mengapa hingga kini, walau sudah jadi tersangka, Eza masih tetap tak ditahan? Yang gua bingung ya, di sini kan Eza itu sudah jadi tersangka, ya kan? Tapi dibilang dengan pihak berwajib itu adalah namanya apa itu yang dibilang tuh yang bisa wajib lapor lah. Tapi kan kalau namanya tersangka itu udah mestinya harus dibui, bukan di luar. Dengan kasus ini terbuka, dia itu tidak aman gitu. Si penganiaya di luar sana bebas berkeliaran, bebas melakukan apapun juga, bahkan masih senang-senang syuting ya menurut aku. Ya bahaya lah gitu. Nggak usah buat Rasti, buat siapapun di luar sana bisa jadi next victimnya gitu. Orang yang laki-laki yang memukul perempuan itu nggak mungkin sekali dua kali dan tidak cuma ke satu perempuan. Itu aja. Lebih dari cukup ya. Jadi kalau misalnya kemarin sempat ada kata-kata bahwa sang penganiaya melakukan hal yang kooperatif sebagai tersangka, kami sebagai pihak korban jauh lebih kooperatif lagi karena bukti yang kita berikan sudah sangat lengkap, saksi lebih banyak dari yang diminta, dari minimum ya. Dan kejadian ini bukan penganiayaan ringan, ini 2 kali penganiayaan berat. Dan yang kita usut hanya yang penganiayaan berat ini aja, tidak lebih dari yang lain. Kalau soal apa itu ditangkap atau kemudian dikurung ya, memang itu ada hak ya, hak tersangka untuk tidak memperoleh itu. Ya, misalnya karena memang dia memang tidak ada keinginan untuk menghilangkan barang bukti. Atau yang kedua karena tidak mungkin melarikan diri. Jadi kalau itu sebenarnya bisa ya, atau tersangka boleh untuk tidak memperoleh kewajiban untuk dikurung ya, atau dimasukkan ke dalam dalam sel. Nah, persoalannya sekarang bagi kita kan satu hal yang aneh ya. Eza ya melakukan tindakan penganiayaan ya, atau melakukan tindakan yang menyebabkan orang lain itu dirugikan secara fisik, secara sosial, ataupun secara mental. Nah, ini persoalan yang sebenarnya yang krusial yang perlu kita lihat. Sesuai dengan yang diperbuat aja gitu. Kita sih nggak pengen mungkin ada stigma dari masyarakat itu harus bagaimana ke dia. Apakah penggemarnya juga harus stop mengagumi dia atau bagaimana, kita nggak. Pokoknya kita pengen hanya karena dia berani melakukan, maka dia juga harus berani bertanggung jawab gitu aja. Sesimpel itu kok. Lalu terkait dengan sanksi sosial, Eza tampaknya memang melakukan blunder sejak kemunculannya secara resmi untuk mengklarifikasi laporan Rasti dan statusnya sebagai tersangka. Eza antara lain memasang wajah percaya diri dalam jumpa pers pertamanya beberapa waktu lalu. Sempat pula ia menangis, lalu di lain waktu setelah diperiksa, ia menyatakan sangat lelah secara fisik dan sakit mahnya kambuh. Dan seluruh ekspresi ini tak bisa selamanya menutupi yang sesungguhnya. Lalu apa kata pakar ekspresi terkait bahasa tubuh Eza? Benarkah Eza telah berbohong? Ini udah capek banget ya, berasa kayak mah gue kumat nih kayak ini. Oke. Kita ngelihat ya di video sewaktu dia menyatakan dirinya capek waktu di polisi itu ya. Capek fisik itu saya tidak menangkap arti kata capek fisik, karena kalau capek fisik itu kantung mata dia bengkak, kemudian sayu gerakan matanya. Ini dia tidak menunjukkan gerakan atau ekspresi wajah dia capek. Tetapi kalau psikis dia atau kejiwaan dia lagi terpukul, itu memang benar. Terus kemudian kalau dia menyatakan mahnya kambuh, nah itu kalimatnya menarik tuh. Mahnya kambuh itu artinya dia sudah ada penyakit mah duluan yang kronis, yang jangka panjang. Dari wajah dia, saya 2 kali melihat, pertama waktu jumpa pers, kemudian yang ini ya, kedua kali saya melihat wajahnya tidak menunjukkan dia ada penyakit lama, penyakit menahun, apalagi ada mah dalam tubuhnya, dalam ekspresi wajahnya.
Tetapi kalau asam lambung dia naik kemudian dia nek, mungkin saja. Tetapi kalau dia bilang mahnya kambuh, saya merasa tidak relevan bagi saya untuk menyatakan berarti dia punya penyakit lama yang lagi kambuh gitu ya. Tidak, dari situ saya confirm sekali dia tidak punya penyakit lama gitu ya. Ada ekspresi yang benar-benar yang saya tunggu. Menyesal, artinya dia mukul tapi dia khilaf. Ini lebih apa ya? Yang terakhir ini lebih takut, lebih kuat lagi ekspresi takutnya, bingung lebih kuat lagi, sehingga seluruh chemistry atau kimia di tubuhnya mulai bereaksi, asam lambungnya naik, wajahnya tidak secerah waktu dia mulai menunjukkan, dan bola matanya sering sekali lari-lari, atau kayak orang kalau lagi ditinju tuh kalau pusing tuh matanya muter-muter, dan ini terlihat dia sering matanya sudah mulai lari-lari, terlihat dia memerlukan pegangan, terlihat PD-nya dia sudah mulai turun, dan ini hanya mengkonfirm bagi saya bahwa benar dia melakukan tindakan kekerasan itu, dan benar kemarin dia berbohong gitu kira-kira. Kebohongan yang terkuak mungkin akan memiliki konsekuensi tersendiri secara hukum juga secara sosial. Tapi di luar hukum, satu hal tak kalah penting, yakni menelisik masalah psikis dua insan yang pernah saling mencintai ini. Menurut psikolog Tika Bisono, demi kepentingan keduanya di masa depan, baik Eza maupun Rasti harus menyembuhkan diri, dan itu butuh kejujuran. Ini sebetulnya sudah menjadi pembuktian hukum dibawa oleh salah satu pengacaranya gitu ya. Umumnya ya, orang yang melakukan tindakan interaksi dan terjadi kegagalan interaksi itu karena persoalan biasanya adalah persoalan pribadi ya, atau persoalan karena yang pertama memang ada pada diri seorang pelaku. Apa yang ada pada diri seorang pelaku memang karena memang pelaku itu temperamental atau juga melakukan tindakan yang aneh-aneh ya. Seperti apa? Ya, seperti ada satu tindakan yang memang dia seperti psikopat, atau karena memang dia melakukan sesuatu tetapi kemudian dia tidak pernah merasa salah. Ya, itu mungkin karakteristik semacam itu bisa kelihatan. Tapi persoalannya ya, apakah benar ya itu ada pada diri seorang, kan tentu harus dilakukan satu penelitian dan satu kesimpulan hasil dari interaksi ya antara tim psikiater dengan pihak pelaku. Kang yang satu nggak bisa mengendalikan emosinya ya, yang satunya lagi nggak bisa membela diri secara rasional gitu ya. Jadi dua-duanya menurut saya kok lemah gitu ya. Tapi ya sudah, karena mereka itu dikenal jadi, dan kemudian masuk ke ranah hukum, akhirnya fokusnya di perilaku itu gitu ya. Padahal yang harus dicari menurut saya adalah mencari apa yang menyebabkan hal-hal itu terjadi gitu. Dia itu perempuan, nggak seharusnya kita harus begitu sama perempuan. Yang kita harus sayang perempuan, kita sayangin perempuan, bukan kita sakitin perempuan. Kenapa harus digampar? Kenapa harus main pakai tangan? Kalau kita masih punya mulut, kita ngomong dong. Kalau memang itu perempuan atau Rasti itu punya salah, diomongin udah cukup, nggak usah harus pakai tangan. Ya, perempuan memang bukan ciptaan Tuhan yang harus disakiti gitu kan, gitu. Biar gimana pun memang bisa dibilang tuh mayoritas kan memang banyaknya perempuan yang diperlakukan tidak selayaknya gitu. Karena ya biar gimana pun kaum lelaki kan lahir dari seorang wanita gitu. Seharusnya ya Mbok, kalau bisa memperlakukan ibu dengan baik ya seharusnya pasangannya juga diperlakukan dengan baik. Kalau aku sih gitu ya. Shock banget gitu, karena aku ngelihatnya, aku sampai apa mungkin emang iya, ternyata memang ada cerita yang lebih parah lagi pada saat itu, ada cerita yang aku nggak bisa komentar di sini karena memang kasihan gitu ya. Cuman ya gimana ya, sekarang cowok-cowok ganteng lebih banyak munafiknya sih gitu. Jadi kita tidak bisa memukul rata bahwa oke, orang yang mukanya seperti Eza atau orang yang seperti Nino gitu, itu orangnya baik banget, punya sayap gitu ya, malaikat sekali gitu. Kadang-kadang orang yang mengatasnamakan Tuhan aja malah lebih bejat gitu. Sorry itu sih aku bilang seperti itu, karena memang terlalu gampang memainkan nama Tuhan tapi tidak diseimbangi oleh kelakuan gitu. Better udah biasa aja lah.
Jika Rasti sedang bangkit mencari keadilan, pasangan Nasar dan Musdalifah masih berkutat dengan kesedihan menunggu Nana, anak mereka yang diduga menjadi korban penculikan. Padahal sudah 9 hari berlalu, Nana belum juga jelas rimbanya. Kisahnya setelah yang berikut. Jika Rasti masih menangisi pengalaman dugaan kekerasan yang dialaminya, Nasar dan Musdalifah semakin terlihat merana. 9 hari sudah menghilangnya Nana masih menjadi misteri. Lalu apa usaha yang dilakukan oleh Nasar dan Musdalifah kini? Pasca berbagai usaha dilakukan, mulai mengadakan pengajian setiap malam, melapor ke polisi, hingga ingin mengadu pada presiden. Lantas benarkah kini Nasar mulai putus asa?